Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga temanmu yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa mengikuti kembali pelajaran kali ini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di program yang sama, kelas pembelajaran online dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan serta diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana, ikuti terus dan simak terus video pembelajaran kali ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yuk kita simak video berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif, baik itu vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara generatif. Materi ini berada di mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Berikut ini saya sampaikan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pembelajaran ini. Begitu juga dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menghasilkan individu baru melalui proses fertilisasi atau perkawinan. Mengapa dikatakan proses fertilisasi atau perkawinan? Karena pada tumbuhan ini terjadi pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dari bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan.
Alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga mempunyai alat kelamin, baik itu alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Sekuntum bunga mempunyai beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar. Tangkai putik yang ramping di bagian bakal buah dan kepala putik berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yakni inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadi proses pembuahan, maka bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari mempunyai kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Berikut ini pembagian bunga. Bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga dibedakan menjadi dua, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Yang dinamakan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki mahkota, benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak bunga, dan dasar bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik itu perhiasan bunga maupun alat kelamin bunga. Berikutnya, berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibagi menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin, baik itu benang sari ataupun putik. Untuk lebih jelas, kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini, mana bagian-bagian bunga. Berikutnya adalah bagian-bagian bunga secara umum. Pada umumnya, bunga mempunyai 4 bagian terstruktur, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Adapun bagian yang lain yang terdapat pada bunga yaitu tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, dan daun pelindung. Untuk lebih jelasnya, kita simak uraian berikut ini. Yang pertama, coba diperhatikan gambar ini. Bagian yang pertama, kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik itu merupakan satu kesatuan dari putik. Putik yaitu alat perkembangbiakan pada kelamin betina dan terdapat pada bakal buah dan bakal biji putik. Putik terdapat di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala putik dan tangkai putik. Berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan bunga atau fertil yang terdiri atas kepala sari atau yang disebut dengan antera. Serbuk sari disebut polen, tangkai sari disebut velamen, dan penunjang kepala sari.
Berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga disebut dengan corolla, merupakan bagian bunga yang paling indah, memiliki keanekaragaman warna yang menarik dari keindahan yang dimilikinya, hingga sering disebut dengan perhiasan bunga. Dari warna yang beraneka ragam itulah akan membuat banyak serangga mendekat dan terjadilah proses penyerbukan. Kelopak bunga disebut sebagai spell, adalah bagian bunga yang berfungsi melindungi dan meliputi mahkota saat bunga masih kuncup. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan memiliki bentuk mirip daun. Berikutnya daun tangkai. Daun tangkai merupakan daun yang letaknya berada pada tangkai bunga yang berfungsi sebagai pelindung. Daun pelindung merupakan daun yang berada pada ketiak bunga. Daun pelindung merupakan daun terakhir. Tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang berada tepat di bagian bawah bunga yang mendukung munculnya bunga. Fungsi dari tangkai bunga yaitu sebagai penghubung antara bunga dengan ranting bunga, yaitu untuk menompang bunga. Berikutnya adalah proses penyerbukan atau yang disebut dengan polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah proses jatuhnya serbuk sari ke permukaan kepala putik pada bunga yang sama atau bunga yang lain. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan menurut asal serbuk sarinya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami. Proses penyerbukan sendiri atau autogami adalah terjadinya perpindahan serbuk sari menuju ke kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama dari bunga lengkap. Sedangkan penyerbukan yang kedua disebut penyerbukan tetangga atau geitonogomi. Proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda namun masih satu pohon atau satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau allogami. Penyerbukan silang atau allogami yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih satu jenis. Berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridisasi. Penyerbukan bastar yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang lain yang berbeda jenis namun genusnya masih sama. Penyerbukan bastar bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Berikutnya adalah penyerbukan atau polinasi berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan melalui angin yang disebut dengan anemogami. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada tumbuhan jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau yang disebut dengan zoodiogami. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai daya tarik pada hewan, seperti mempunyai mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna mencolok serta mengeluarkan bau harum yang khas yang berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yakni pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya serangga,
kumbang, lebah kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Yang ketiga adalah penyerbukan melalui air yang disebut dengan hidrogami. Penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang habitatnya di air. Proses penyerbukan terjadi pada saat hujan, yakni pada saat air hujan turun mengenai serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air contohnya Hydrelia atau Elodea. Yang keempat adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau yang disebut antropogami. Proses penyerbukan melalui ini dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan ini biasanya disebut penyerbukan buatan karena proses penyerbukannya terjadi dengan bantuan manusia. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang atau masak. Berikutnya adalah proses pembuahan. Pembuahan yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan baru yang biasanya ada pada biji buah. Berikutnya adalah gambar proses terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Pertama, kepala putik akan jatuh pada benang sari. Coba untuk lebih paham, kamu amati betul-betul mulai dari awal sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Urut dari sini terjadinya fertilisasi, maka dari sini akan terjadi proses pembuahan, terus semakin ke kanan terjadi perkecambahan sampai tumbuhan baru. Berikutnya adalah proses penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induknya akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau buatan manusia. Terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu proses penyebaran biji. Di antaranya 1. Penyebaran melalui angin atau yang disebut dengan anemokori. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini, bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya biji bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Yang kedua, penyebaran melalui hidrokori. Hidrokori adalah salah satu tumbuhan yang pemancarannya dibantu oleh air. Biji kelapa tergolong biji tumbuhan yang berukuran besar, dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun berukuran besar, buah dan biji kelapa dapat mengampung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengampung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Pada saat berada di air, sabut kelapa memiliki prinsip kerja seperti pelapung sehingga kelapa dapat terapung. Berikut penyebaran biji yang ketiga, yaitu penyebaran yang dibantu oleh manusia atau antropokori. Proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Penyebaran biji yang terjadi secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia.
sengaja apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman yang lain. Berikutnya adalah penyebaran yang dibantu oleh hewan. Penyebaran yang dibantu oleh hewan ini disebut dengan zookori. Penyebaran yang dibantu oleh hewan ini terdiri atas 4 macam, yaitu penyebaran yang dibantu oleh serangga disebut dengan entomokori. Penyebaran biji dengan perantara perangga ini contohnya dilakukan oleh tumbuhan wijen dan tembakau. Berikutnya adalah cryptorokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. Berikutnya adalah penyebaran yang dibantu oleh hewan adalah ornitokori. Ornitokori yaitu penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat dicerna. Biji tersebut akan dikeluarkan dari tubuh burung bersama dengan kotoran burung. Contohnya adalah beringin dan benalu. Yang keempat adalah mammokori atau penyebaran biji yang dibantu oleh mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Berikut ini tugas untuk kalian untuk menguji, untuk bisa mengetahui seberapa pemahaman kalian mulai dari awal hingga akhir tadi. Tugas terstruktur ini kalian tulis soalnya, setelah itu 3 hari atau 4 hari kemudian kalian kumpulkan. Silakan ambil pulpen dan buku tulis. Tulis soal yang pertama. 1. Jelaskan pengertian perkembangbiakan cara generatif. Nomor 2. Sebutkan alat perkembangbiakan cara generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, apa perbedaan bunga sempurna dan bunga lengkap? 4. Jelaskan 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. 5. Jelaskan proses penyebaran biji secara zookori dan hidrokori. Nah, itu adalah soal tugas terstruktur untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Bagaimana anak dengan tayangan video tadi, dengan materi tadi tentang perkembangbiakan generatif? Ya, jika ada yang belum dimengerti atau ada yang belum dipahami, bisa Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya bukan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.